teman-teman, selamat datang di channel yang baru. Sekarang saya akan menjelaskan 10 teknik-teknik dasar badminton. Oke, yang pertama, memegang raket atau disebut grip. Di dasar badminton yang paling penting untuk diketahui pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata tindakan memegang raket badminton tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika para pemain pemula mengabaikan teknik dasar ini, mereka akan cenderung terkena cedera ketika melakukan permainan atau pertandingan badminton. Makanya perlu sekali untuk mengetahui teknik-teknik dasar memegang raket dengan benar. Sebenarnya tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan berjabat tangan loh. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman termasuk terletak ibu jari. Selain itu, kamu harus menentukan cara genggamannya, yakni tidak boleh terlalu kuat. Walau begitu, posisi jari dan cara genggaman yang berbeda akan memengaruhi jenis teknik tertentu. Seperti teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip. Oke, ini ya teknik-tekniknya ya. Yang pertama, American grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat bentuk huruf O. Teknik pemegangan ini efektif digunakan apabila kamu ingin melakukan pukulan smash, namun tidak efektif apabila kamu menggunakan untuk pukulan backhand. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket, lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Forehand grip. Jika teknik backhand grip menggunakan ibu jari sebagai penyokong utama, teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokong. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk gerakan permainan mengincah. Combination grip. Seperti namanya, teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pemegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu menggenggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. Sementara itu, ibu jari menyongkong tangkai raket dan sisa jari lainnya diposisikan di bagian bawah tangkai. Oke, yang kedua, sikap atau posisi tubuh atau disebut stance. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badmintonmu, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam permainan badminton. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikan ting. Posisi menyerang atau disebut attacking stance. Untuk mendapatkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu di dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Posisi bertahan atau disebut defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kamu harus mengarahkan tubuhmu menghadap net dan membersihkan raket di depan pinggang atau perut. Yang ketiga, posisi melawan atau membalikan netting atau disebut net
stance. Stance biasanya dilakukan ketika lawanmu tanpa ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu. Sementara tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. Oke, yang ketiga, gerakan kaki atau disebut footwork. Gerakan kaki pun perlu untuk diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu, kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Dan ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Dan keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika kamu maju. Oke, yang keempat, service atau server. Service adalah teknik dasar dan juga tidak penting untuk dipelajari. Apalagi gerakan service merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat 2 service yang dapat dilakukan, yakni service atas dan service bawah. Berikut penjelasannya. Service atas disebut head serve. Service atas dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang diposisikan di atas bahu atau kepala. Biasanya laju kok akan cenderung horizontal. Dan yang kedua, service bawah atau disebut low serve. Service bawah dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu atau dada. Biasanya laju kok akan cenderung melambung. Oke, yang kelima, smash atau disebut smash. Teknik ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke area target atau tubuh lawan. Di samping itu, terdapat 3 tipe teknik smash yang dapat dilakukan, yakni forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Forehand smash. Teknik forehand smash adalah tadi katakan. Teknik forehand smash adalah pukulan kok yang kuat yang dilakukan di atas kepala. Backhand smash merupakan salah satu teknik yang paling sulit dilakukan di dalam permainan badminton. Bahkan para profesional saja kesulitan melakukannya. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus menggunakan teknik genggaman backhand grip lalu melepaskan pukulan yang kuat. Jumping smash. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik forehand smash yang dilakukan dengan lompatan saja. Cara memukulnya masih sama dengan teknik forehand smash. Yang keenam, drop shot. Teknik drop shot dapat kamu lakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan, cara cepat maupun standar. Teknik ini dilakukan untuk memaksa lawan bergerak ke depan areanya, sehingga kamu dapat menyerang area tengah atau belakang. Yang ketujuh, clear atau lob. Teknik clear atau lob merupakan kebalikan dari teknik drop shot. Apabila drop shot ditujukan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Jadi kamu harus menargetkan area belakang terlebih dahulu sebelum menyerang area depan atau tengah.
Oke, nomor 8, netting. Salah satu teknik dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Teknik ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik. Sementara, kekuatan yang dibutuhkan hanyalah kecil. Untuk melakukan teknik ini, kamu harus berada di dekat net dan memantulkan kok di atas net secara tepat. Nantinya kok akan jatuh di dekat net area lawan. Oke, yang nomor 9, overhead. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Forehead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Oke, yang terakhir nomor 10, drift. Tadi dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kamu ketahui adalah drift. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknik ini dilakukan oleh pemain ganda. Gunanya yaitu memojokkan lawan agar mereka tetap berada pada posisi bertahan alias tidak mengangkat kakinya. Oke teman-teman, itulah teknik dasar badminton. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Dan terima kasih yang nonton. Dan dadah ya teman-teman. Sampai jumpa.